Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Desa Penyembah Iblis. Yang kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sementara itu, Aceh sedang melayang sambil mengamati desa. Desa ini sungguh aneh. Memang, desa ini memiliki 9 keluarga, tetapi rasanya sangat sepi dan tidak memiliki aktivitas. Ia tidak menemukan seorang pun dari luar dan mencoba untuk masuk ke dalam rumah untuk melihat-lihat. Aceh masuk ke dalam rumah yang paling dekat dengan homestay-nya. Terlihat seorang wanita sedang menjahit pakaian. Lebih tepatnya sebuah baju dengan bahan kain kafan. Tentu saja melihat itu, raga asli Aceh merinding di dalam kamar, membuat Andis dan Tama saling bertatapan. Aceh lanjut masuk ke rumah berikutnya. Di sana ada seorang suami istri yang sedang sibuk dengan sesuatu. Istrinya sedang memasak dan suaminya sedang duduk bersemedi. Ia membakar kemenyan sambil berkomat kamit. Ini orang-orang pada kemana sih? Pada kenapa juga ya? Lanjut pada rumah ketiga. Di sana ada seorang anak kecil yang sedang berendam di bak mandi. Bak itu berisi kembang 7 rupa, sementara ibunya duduk bercermin sambil bersinden dengan nada yang lirih. Namun, ada kesamaan pada setiap rumah. Ada sebuah hiasan dinding berupa foto besar di sana. Seorang wanita dengan pakaian adat Jawa yang menurut Aceh cukup membuatnya bergidik ngeri. Aceh pernah melihat beberapa hiasan rumah dengan foto Nyi Roro Kidul. Ya, kurang lebih seperti itu, tetapi dengan wanita yang berbeda. Ketika masuk pada rumah selanjutnya, Aceh dikejutkan dengan seorang sepuh yang sedang duduk di tengah ruangan. Ia dikelilingi lilin-lilin menyala dengan pola pentagram terbalik. Pengabdi setan. Orang itu menoleh ke arah Aceh ketika mendengar umpatan Aceh. Hal itu membuat Aceh merinding hingga tubuh rohnya. Mata mereka bertatapan. Orang itu adalah Kinarnyo, seorang kakek yang dipercaya memiliki kesaktian di desa Songo. Ia mengarahkan tangannya pada Aceh, lalu melakukan gerakan menarik. Perlahan, Aceh seperti tertarik ke arahnya. Kinarnyo hendak menangkap roh Aceh, tetapi Aceh berusaha melawan. Buset dah, aki-aki metal, tolong. Aceh berusaha melawan balik. Ia mencoba keluar dari rumah itu, tetapi ada sebuah tabir gaib yang menyelimuti rumah itu membuat Aceh tidak bisa keluar. Aceh memfokuskan energi pada satu titik di telapak tangannya, lalu kemudian memukul perutnya sendiri hingga raganya batuk dan terpental. Seketika itu Aceh tersadar. Desa ini gokil, mampus kita, ucap Aceh ketika baru saja terbangun. Aceh menceritakan semua yang ia dapati ketika dalam mode astral pada Andis dan juga Tama. Kicau gagak yang bertengger di pepohonan menandakan bahwa waktu sore telah tiba. Dirga tidak kunjung kembali, membuat Tri Masketir itu terlihat getir sekali. Enggak beres, pasti sesuatu terjadi nih, ucap Andis. Kita harus memeriksanya. Wah, gantian dah. Gue udah kapok sumpah. Itu kakek metal ngeri banget. Dia pasti ngenalin muka gue, balas Ajay. Tam, gak ada pilihan lain. Cuma lu harapan kita. Andis menatap Tama dalam-dalam. Sementara Tama memicingkan matanya sambil menggeleng. Lu aja sono. Jangan nyuruh-nyuruh orang, Dis, ucap Ajay. Ya, maksud gue kan Tama bisa keliling sambil menggangin apaan kayak gitu. Dia bisa lihat rekam jejak Dirga seenggaknya. Terlalu banyak objek. Lo tahu sendiri kan, Tama kalau terlalu lama megang objek bakalan ngeluarin darah.
Tama sendiri merupakan seorang psikometri. Ia mampu menggali informasi serta berkomunikasi dengan objek atau benda apapun di sekitarnya ketika menyentuhnya menggunakan tangan telanjang. Kondisi ini memungkinkan karena pada setiap benda itu juga terdiri dari susunan atom yang telah membentuk kumpulan molekul. Molekul yang ada di benda padat, gas, ataupun cair memiliki getaran yang menghasilkan sebuah gelombang khusus. Kemudian kumpulan molekul serta atom itu dapat merekam sebuah peristiwa. Dari rekaman itulah, sang psikometri dapat menggali informasi masa lalu objek tersebut serta membaca gejala sebuah peristiwa. Tama beranjak dari duduknya. Ia mencoba untuk memberanikan dirinya yang sebenarnya sangat takut. Seandainya gua yang ada di posisi Dirga, tanpa pikir panjang Dirga pasti nyariin gua. Melihat si orang yang paling penakut di antara mereka mendadak berani demi seorang sahabatnya, Andis dan juga Ajay meneguk ludah. Sebenarnya Andis hanya membuat alasan saja agar dia tidak keluar untuk mencari. Namun melihat Tama, ia tidak bisa tinggal diam. Tidak mungkin ia membiarkan Tama keren seorang diri. Jai, ya gua paham lu gak mau kalah kan? Gua pun juga. Ajay kembali mencoba melakukan astral projection. Dis, jaga raga gua apapun yang terjadi. Kalau lu dalam bahaya, bunyiin lonceng ini ya. Ajay melemparkan sebuah lonceng pada Andis. Gua yang akan bimbing Tama pakai telepati satu arah. Mereka bertiga akhirnya bergerak. Tama mengenakan jaket hitamnya langsung menuju gerbang dan mencoba untuk mencari tahu sesuatu tentang hilangnya Dirga. Sementara itu Ajay melanjutkan masuk ke rumah berikutnya, tetapi dengan tingkat kewaspadaan yang jauh lebih besar. Di dalam rumah kelima tidak ada seorang pun, namun ada sebuah tabir gaib yang menyelimuti satu ruangan dan entah, sepertinya tabir itu dibuat untuk menghalangi Ajay untuk masuk, atau sebaliknya menghalangi sesuatu keluar dari dalam sana. Ajay mencoba memfokuskan diri, ia memikirkan sebuah pedang, lalu kemudian memadatkan energi di sekelilingnya, membentuk sebuah pedang astral. Pedang itu tidak bisa melukai manusia, akan tetapi cukup mujarab untuk melawan makhluk astral lainnya. Ajay menebas tabir gaib itu hingga hancur. Lalu dia masuk ke dalam sana. Anak-anak yang sedang KKN menatap Ajay yang baru saja masuk. Mereka semua terlihat bersedih. Kalian juga sudah mati? Tanya seseorang pada Ajay. Mati? Ajay membicingkan matanya. Ia menunjukkan benang perak yang menghubungkan antara roh dan raganya, menandakan bahwa ia masih hidup, dan hanya rohnya saja yang bergentayangan. Gimana keadaan Tama? Tanya seorang gadis manis. Sinta? Menyadari bahwa orang-orang ini mungkin sudah mati, Ajay mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Purnama, jawab Sinta. Setiap purnama datang, Desa Songo membutuhkan tumbal untuk bertahan hidup. Hutan ini dihuni oleh Nyi Gendis. Dia yang menjaga populasi di Desa Songo dan juga membuat desa ini makmur dengan sumber daya yang minim. Sebagai gantinya, penduduk membunuh tamu yang berwisata untuk Nyi Gendis. Tanya Ajay. Ya, satu persatu dari kami meninggal untuk sesembahan tersebut. Kami tidak bisa keluar dari hutan ini karena Nyi Gendis selalu memperbudak arwah-arwah yang mati sebagai tumbal. Aku sudah berusaha memperingati Tama dan juga kalian, tetapi sekarang sudah terlambat. Nyi Gendis memasang tabir gaib di area hutan. Kalaupun kalian bisa menyeberang, kalian akan kembali pada titik yang sama. Ajay kini memfokuskan dirinya. Ia mencari keberadaan Tama yang memberikannya informasi yang ia ketahui. Di sisi lain, Tama menghentikan pencariannya. Ia menatap Mas Pandu yang datang membawakan makan malam untuk mereka. Melihat Pandu, Tama merinding. Ia memutar kembali tubuhnya. Kalian sudah tahu ya? Tanya Mas Pandu. Membuat Tama menghentikan langkahnya. Karena kalian anak baik, aku akan ajukan penawaran. Tama memutar tubuhnya. Cukup berikan seorang di antara kalian,
dan engkau bisa menyelamatkan 3 nyawa tersisa. Ucap Pandu menyeringai. Datang bersama, pulang pun harus bersama. Tidak akan ada yang tertinggal di sini. Oh, begitu ya. Pandu memberikan isyarat dengan kepalanya, membuat Tama menoleh ke belakang. Sebuah balok menghantam kepalanya hingga membuat Tama tidak sadarkan diri. Radar Tama menghilang dari deteksi Ajay, membuat Ajay menoleh ke arah gerbang utama. Tama dalam bahaya, tutur Ajay yang perlahan membuka matanya. Andis bergegas untuk mencari Tama. Hati-hati, kita semua bisa saja mati di sini. Ajay kembali menutup matanya dan kembali dalam wujud roh. Ia melanjutkan investigasi menuju rumah berikutnya hingga berada pada rumah terakhir. Ajay tidak menemukan sesosok Dirga dimanapun. Hal itu membuatnya putus asa dan terbang menuju hutan dengan kecepatan tinggi, berharap menemukan Dirga di suatu tempat. Dirga, bangun nak. Seorang wanita membangunkan Dirga. Kini Dirga membuka matanya. Ia terduduk menatap langit yang mulai gelap. Sebuah paham menjadi pantalannya. Dirga menatap wajah wanita itu. Ibu? Dinda tersenyum menatap putranya. Apa aku sudah mati? Tanya Dirga. Sementara Dinda hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku harus bergegas, Bu. Mungkin aku dalam bahaya, atau teman-temanku yang dalam bahaya. Dirga hendak bangkit tetapi Dinda menahannya. Ibu rindu, jangan pergi. Aku juga kangen, Bu, tapi ini penting. Nyawa kami semua taruhannya. Kamu akan baik-baik saja, nak. Begitu pula Fajar, Andis, dan Tama. Selama makhluk itu masih ada, kita semua nggak baik-baik saja. Sehabis ini selesai, aku akan kesini lagi nemuin ibu. Dirga, ibu rela mati demi gantiin posisi kamu sebagai tumbal di keluarga kita. Kamu pun harus merelakan mereka demi ibu, nak. Dirga terlihat getir, tatapannya mulai sendu. Di satu sisi ia merasa bersalah karena kematian ibunya yang seharusnya tidak mati pada malam itu. Namun karena menyelamatkan dirinya dan Tirta, Dinda menjadi tumbal keluarga Martawangsa. Sebuah pedang menancap di kepala Dinda. Apapun itu bukan ibu lu. Pergi, kita butuh pemimpin. Ajay datang dengan sorot mata yang tajam menatap ibunda dari Dirga. Ajay membuat pedang kembali menggunakan energi di sekitarnya. Tabir gaibnya udah gue hancurin, pergi. Dirga melepaskan genggaman Dinda sambil sesekali menatapnya. Kemudian ia memejamkan mata dengan sedikit air mata sembari berlari lurus ke depan. Ajay mengarahkan pandangannya pada sosok di hadapannya. Jangan coba-coba menghasut pemimpin kami. Wanita itu menyeringai. Kalian terlambat. Purnama sudah hampir berada pada titik tertingginya. Ajay tersenyum. Kami sering terlambat, tapi pada akhirnya Bu dosen membiarkan kami tetap masuk kelas. Ia melesat ke arah wanita itu dan menguduskan pedangnya ke jantung makhluk tersebut. Pada akhirnya terlambat hanyalah sebuah istilah. Bahwasanya kami hanya datang melewati batas waktu. Sosok itu terluka karena serangan Ajay. Nyi Gendis akan membalas kematianku. Pada akhirnya kalian semua juga akan mati. Ia masih menyeringai menatap Ajay. Perlahan sosok itu luntur menjadi cairan berwarna merah. Ya, kami pun baru memulai serangan balasannya. Kesalahanmu hanya satu. Ajay membuka matanya. Ia telah kembali pada raganya, membiarkan seorang Martawangsa masuk ke dalam pertempuran ini. Andis bersembunyi di balik sebuah pohon yang berada di alun-alun desa. Ia menatap Tama yang sedang berbaring di atas keranda mayat. Sarung tangannya menghilang. Tama berbalut pakaian berbahan kain kafan. Wah, itu yang Ajay lihat bukannya? Baju berbahan kain kafan putih, batin Andis. Seluruh bahan-bahan yang Ajay lihat tadi siang berkumpul di sana. Mulai dari pakaian yang kini dikenakan Tama, beberapa sesajen dari makanan yang dimasak salah satu keluarga, bahkan seorang anak kecil yang akan menjadi media untuk Nyi Gendis. Anak itu mengenakan jimat-jimat yang memancing makhluk halus. Duh, gimana ini?
Itu Tama mau diapain dah? Kinario kemudian meletakkan sebilah pisau di hadapan anak kecil itu. Nanti ketika Nyi Gendis datang, ia akan meminjam ragamu untuk membunuh orang ini sebagai persembahan, ucap Kinario. Kamu tenang saja, setelah malam ini beres kamu nggak akan kenapa-napa. Waduh, mau ditumbalin si Tama tuh. Andis mulai kalang kabut. Ayo, pikirin cara nolongin Tama, Dis. Gunain otak lu yang berbakat ini. Ayolah, seenggaknya sesekali saja berguna dikit kayak otaknya. Andis tidak mungkin menerobos masuk karena jumlah warga lebih banyak darinya, dan ada beberapa pria dewasa di sana. Tentu saja yang ada malah Andis ikut menjadi tumbal. Suasana tiba-tiba mencekam, angin seakan berhenti berhembus. Terdengar suara gamelan dari arah gerbang. Nyi Gendis dan juga pasukannya telah memasuki area hutan. Gamelan itu merupakan sebuah sambutan. Andis merinding dengan semua kejadian ini. Seumur-umur, baru pertama kali ia merasakan aura seperti ini yang sangat mengerikan. Duh, ya Tuhan. Mikael Sagara dari Peti Hitam masih jauh lebih menyenangkan daripada yang satu ini, gumamnya lirih. Purnama hampir berada di titik tertingginya. Warga desa hanya menunggu kedatangan Nyi Gendis untuk melalui ritual ini. Tama yang tiba-tiba sadar mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi dirinya terikat sehingga tidak leluasa untuk bergerak. Tangannya tidak sengaja menyentuh besi keranda. Sekelebat memori keranda tersebut terpampang di benaknya. Tama mendadak histeris. Bukan karena ia takut sebagai calon tumbal, melainkan ia melihat banyak sekali nyawa yang harus terenggut di atas keranda itu. Salah satu korbannya adalah Sinta. Sakit, sedih, marah, dan takut. Semua emosi bercampur menjadi satu. Warga menjadi panik, pasalnya belum pernah ada orang yang sampai segitunya ketakutan. Tama tidak memohon pengampunan seperti orang-orang sebelumnya. Ia hanya tidak tahan melihat kisah tragis itu terus-menerus tampil di dalam pikirannya. Hingga pada satu titik, ia terdiam dengan napas terengah-engah. Keringatnya bercucuran, ada darah yang keluar dari hidungnya. Tama lemas kehabisan tenaga, sementara Andis mengepal keras tangannya. Ia tidak tahan melihat Tama yang tersiksa seperti itu. Warga pun mulai heran, mengapa Nyi Gendis belum juga muncul. Padahal gamelan gaib itu sudah berbunyi. Biasanya Nyi Gendis akan muncul tidak lama setelah gamelan dibunyikan. Lampu desa tiba-tiba saja mati, kemudian menyala kembali. Dan hal itu terjadi hingga satu persatu lampu di desa itu pecah. Penerangan di desa itu mati total, termasuk lilin-lilin yang mereka gunakan sebagai ritual. Angin kembali berhembus, siluet seseorang yang sedang menari tari topeng Malangan terlihat dari arah gerbang. Sekilas tarian tersebut mirip dengan wayang wong atau wayang orang. Si penari menggunakan topeng. Ia sangat menjiwai setiap gerakan tariannya. Guratan berbentuk kurva tercetak di pinggir bibir Andis. Dis, lu dengar gua nggak? Suara itu terdengar di dalam pikiran Andis. Itu adalah suara Ajay yang menggunakan telepati satu arah. Gue mati-matian bebasin Dirga yang ditahan dalam tabir gaib. Sekarang pun gue sendirian nahan ratu hutan ini sendirian, biar enggak masuk ke desa. Lu bisa bantu gue nggak? Biarin Dirga yang urus Tama. Iya, oke. Andis berjalan menuju gerbang depan. Ia keluar dari persembunyiannya dan berjalan melewati Dirga. Pokoknya jangan biarin Tama tergores barang sehelai rambut pun. Salah seorang warga yang melihat Andis langsung berteriak. Yang satunya mau kabur, kejar. Dirga tersenyum dari balik topeng. Kalau gitu, tahan ratunya selama mungkin. Dalam waktu sepersekian detik, Dirga menghilang dari tempatnya berpijak, membuat para warga desa tercengang sambil mencari keberadaannya. Lihat ke arah mana? Bisik Dirga lirih, membuat warga yang ia tuju bergidik ngeri. Teriakan itu terdengar membuat warga menjadi was-was. Salah satu dari mereka terkapar di tanah. Dirga menghilang kembali dari pandangan mereka.
Apa yang terjadi? Teriak Pandu. Berdebah penyembah iblis. Kalian berurusan dengan orang yang salah, ucap Dirga yang berdiri di salah satu atap rumah. Tumbal menumbal tidak akan membawa perubahan apapun. Selamanya kalian hanya tenggelam dalam tradisi yang bodoh. Dirga mengepal tinjunya sekeras yang ia bisa. Terimalah kemarahan mereka yang kalian bunuh mengatasnamakan demi kebaikan desa. Ia melesat ke arah Pandu dan langsung mengejar ulu hatinya. Pandu terhentak ke belakang sambil memuntahkan makan siangnya tadi. Sosok Dirga menghilang kembali setelah itu. Para warga desa Songo seperti sedang berhadapan dengan hantu. Sementara itu roh ajaib berdiri di belakang garis yang ia buat dari garam kasar. Setelah menyelamatkan Dirga, Aceh kembali pada raganya. Secara diam-diam ia membangun benteng pertahanan menggunakan garam kasar yang diyakini mampu menahan makhluk halus. Kemudian ia kembali bersembunyi dan melakukan astral projection kembali. Belajar dari mana tentang begituan? Tanya Andis yang baru saja tiba. Ia menatap garis yang Aceh buat menggunakan garam kasar itu. Andis memicingkan matanya ketika merasa marganya disebut-sebut. Adalah, pokoknya cerita di Wattpad tentang pemburu hantu. Berguna juga bacaan lu. Andis terkekeh. Enggak ada waktu bercanda, Dis. Balas Aceh. Enggak selamanya cara receh begini bisa menahan makhluk yang kuat. Jadi, Andis menatap roh Aceh. Apa rencananya? Aceh menatap Andis dengan sorot mata yang tajam. Itu sebabnya gua manggil lu kesini. Andis hanya tersenyum. Setelah berlagak keren di depan Dirga, ujung-ujungnya mati duluan ini mah. Garam-garam penghalang mulai berterbangan karena angin malam melemahkan segel yang melindungi mereka semua dari bahaya yang bukan main-main. Gemericing suara lonceng terdengar dari arah jembatan yang rusak. Dia datang, tutur Aceh sambil membuat pedang astral menggunakan Atma. Andis mengeluarkan ponselnya, ia membuka internet dan menulis di Google 10 cara ampuh mengusir setan terbaru. Ya elah, koneksi gini amat dah. Andis mengocok-ngocok ponselnya berharap sinyal datang. Andis, konsentrasi, dia datang. Samar-samar terlihat kereta kencana yang ditarik 3 kuda tanpa kepala, dengan puluhan rombongan setan yang mengikuti kencana itu. Mampus lu, sinyal gua penuh mendadak. Layar ponsel Andis menampilkan cara-cara ampuh untuk mengusir setan. Ia menyeringai dengan indahnya. 1. Pelihara angsa dan tanam telurnya. Ia memicingkan mata menatap artikel itu. Cai, lu punya telur angsa nggak? Dis, serius, mereka datang. Aceh memfokuskan dirinya untuk membuat pedang sebanyak mungkin menggunakan partikel Atma di sekitarnya. Bawang putih, tulang babi. Sementara Andis masih berharap. Sapu lidi. Nah gitu dong. Lu ada sapu lidi nggak? Aceh tidak menjawab pertanyaan bodoh Andis. Ia menciptakan 100 pedang menggunakan Atma, lalu kemudian menggerakkan tangannya ke depan. Seketika itu pula, ratusan pedang miliknya melesat menghujam pasukannya Gendis, menyisakan 1 kusir dan kereta kencana utama. Energi gua habis, Dis. Sisanya gua serahin sama lu. Aceh menghilang dari pandangan Andis. Ia kembali pada raganya dan tertidur karena lelah. Astral projection memang menguras banyak tenaga, apalagi sampai harus mengarahkan 100 pedang astral. Iya, bagus. Minionnya diberesin. Raja terakhirnya dikasih ke gua, gerutu Andis. Mau bertukar tempat. Suara itu terdengar dalam pikiran Andis. Kali ini bukan Aceh, melainkan sesuatu yang jahat yang bersemayam dalam tubuh Andis. Tidak akan pernah terjadi, jawab Andis tegas. Terserah. Kau hanya perlu mengingat ini. Sekarang cuma aku, harapan kalian berempat. Bocah dengan topeng tumenggung itu memang kuat, tetapi belum sepadan dengan makhluk yang berada di hadapanmu. Kereta kencana sudah melewati jembatan itu dengan melayang.
Kini jaraknya hanya berkisar beberapa meter saja dari posisi Andis. Jika dia masuk, selesai kalian semua. Semua orang berusaha kecuali dirimu. Kau hanya orang tidak berguna yang membawa petaka pada ketika temanmu. Setidaknya bertanggung jawablah sedikit. Jual sedikit jiwamu padaku, demi mereka yang hampir kau buat celaka itu. Andis tahu itu. Ia yang paling paham tentang situasi saat ini. Bahkan dirinya tidak mampu untuk menyelamatkan Tama yang berada di atas keranda mayat. Ia juga tidak berani keluar untuk mencari Dirga, lalu membiarkan Tama dan Ajay yang mencari. Di saat Ajay sibuk menghabisi pasukan Nyi Gendis, Andis hanya bertingkah bodoh dengan mencari sesuatu di internet. Ia sama sekali tidak ada gunanya di sini. Hanya seorang pria yang mengajak teman-temannya berwisata dan membiarkan mereka menjadi tumbal iblis. Jual jiwamu padaku, atau kalian berempat jadi pengikut sampah di dalam kereta kencana itu. Pilih. Baiklah. Andis merendahkan posisinya dengan wajah getir. Pandangannya sayu menatap tanah tempatnya berpijak. Sosok dalam dirinya menyeringai. Seru dan pucalah namaku. Mata kanan Andis berubah menjadi hitam pekat. Dengan pupilnya yang berwarna putih, Andis menarik cambuk api dari punggungnya. Segoro geni. 1, 2, 3. 7 bola api muncul mengitari tubuhnya. Andis mengarahkan tangan kirinya ke arah kencana di hadapannya. Bola-bola api itu membentuk sebuah perwujudan kuda api, lalu melesat hingga bertabrakan dengan kencana Nyi Gendis. Apakah berhasil? Tanya kesadaran Andis yang berada di alam bawah sadarnya. Berani-beraninya kau menghancurkan kencanaku. Segoro geni sang Raja Banaspati, ucap seorang wanita yang berjalan melewati kobaran api. Andis terkekeh sambil menyeringai. Ya, apa kabar Gendis? Di sisi lain Dirga sedang berdiri berhadapan dengan Kinario. Siapa yang menduga orang tua itu tidak bisa disentuh oleh Dirga. Kini Dirga membuka topengnya. Yang terlihat rentan, justru yang paling gagah berdiri di akhir. Tuturnya pada Kinario. Baru pertama kali ini Nyi Gendis terlambat, balas Kinario. Kalian memang bukan orang sembarangan. Ya memang, warga sini yang orang sembarangan. Dirga berjalan ke arah Tama. Namun sosok anak kecil yang sudah disiapkan sebagai wadah kini mengambil pisau yang tergeletak di hadapannya. Sesuatu merasuki anak itu membuat Kinario menyeringai. Perlahan ia berjalan ke arah Dirga tanpa disadari. Dirga masih berusaha membuka ikatan yang mengekang Tama. Simbol itu begitu sulit untuk dilepaskan. Tiba-tiba ia merinding. Dirga merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Anak itu mengayunkan pisau itu melepas ikatan Tama, membuat Kinario menganga. Anak itu menatap Dirga dengan sorot mata yang tajam, lalu berjalan ke arah Kinario. Biarkan mereka pergi, tutur anak itu dengan belasan suara yang keluar secara bersamaan. Rupanya, itu adalah suara para mahasiswa KKN yang menjadi korban kengerian desa ini. Kinario berusaha untuk melawan. Hal itu mengakibatkan kemurkaan seluruh arwah di dalam tubuh anak kecil itu dan menyerang Kinario menggunakan pisau yang ia genggam. Melihat itu, Dirga segera menggendong Tama dan berjalan ke arah homestay. Di depan homestay berdiri Ajay yang sudah siap dengan seluruh barang-barang mereka. Gimana cara kita keluar? Tanya Ajay. Hutan ini gak aman, mengingat wilayah tersebut adalah kekuasaan Nyi Gendis. Satu-satunya akses yang paling aman cuma jembatan di depan. Itu pun masih ada sekitar 1 kilometer untuk keluar dari area hutan. Jembatan itu hancur, ditambah Nyi Gendis ada di depan sana. Andis gimana? Tanya Dirga. Entah, yang jelas dia bisa nahan pergerakan Nyi Gendis. Warga desa bangkit kembali. Pasukan Nyi Gendis merasuki mereka. Kini seluruh warga menatap ke arah Dirga, Ajay dan Tama. Tama tiba-tiba saja bangun dan ia mencoba untuk turun dari punggung Dirga. Tam, lo gak apa-apa? Tanya Dirga.
cuma sedikit kelelahan. Lari, tinggalkan semua barang-barang kita. Ajay dan juga Tama menatap ke arah Dirga. Seenggaknya kita harus ngelompatin jembatan itu. Bobot kita harus seringan mungkin. Lompat? Lu gila? Pikiran lu hilang ya? Ajay tampak tidak setuju dengan Dirga. Jatuh mati, Dir. Enggak jatuh pun mati, balas Dirga. Sekarang kalau ada rencana yang lebih baik, silakan utarain depan gua. Ajay dan Tama hanya terdiam. Lari sekuat mungkin, suruh Andis ikut. Terus lompat sekuat yang kalian bisa, sisanya serahin sama gua. Dirga berjalan ke arah kerumunan warga yang kesurupan massal. Mereka sedang berjalan ke arah Dirga dan kawan-kawan. Sementara gua akan mengambat yang di sini. Ia kemudian mengenakan tumenggungnya kembali. Ajay meneguk ludah, begitupun dengan Tama. Tapi mereka hanya bisa percaya pada Dirga. Kini mereka mengambil ancang-ancang untuk berlari. Ajay memberikan telepati pada Andis. Kita akan lompat ke seberang. Lu siap-siap ambil ancang-ancang. Kita akan lompat sama-sama. Satu untuk semua, semua untuk satu. Andis yang sedang duduk di dalam alam bawah sadarnya kini beranjak. Ia mengambil kesadarannya secara paksa dari Segoro Geni. Bocah gila, pekik Segoro Geni yang sedang bertarung dengan Nyi Gendis. Andis mencabuk tanah sehingga debu-debu mengepul di udara. Cara klasik, ucap Nyi Gendis yang kehilangan pandangan atas Andis. Andis memasang ancang-ancang untuk berlari. Begitu Ajay dan juga Tama melewatinya, Andis ikut berlari sejajar dengan mereka berdua. Mereka berlari hingga keluar dari kepulan asap debu mengelabuhi Nyi Gendis sepersekian detik. Kami lompat, ucap Ajay memberikan telepati pada Dirga. Dirga merendahkan posisinya, mengambil ancang-ancang berlari. Ia kemudian memadatkan atma di kedua otot kakinya, lalu memanipulasi aliran listrik di dalam tubuhnya. Listrik di dalam tubuh berperan untuk mengatur berbagai fungsi organ mulai dari otak hingga jantung. Listrik di dalam tubuh berasal dari 3 elemen utama yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton mengandung muatan positif, elektron mengandung muatan negatif, dan neutron muatannya netral. Kini aliran listrik berkumpul di engkel kakinya. Dirga mulai bergerak mengambil langkah pertama dengan tanah yang sedikit retak menahan tekanannya. Braja, sosoknya menghilang diikuti kilatan listrik berwarna putih. Sementara itu Ajay, Tama, dan juga Andis melompat sekuat yang mereka bisa. Namun langkah mereka tidak mampu menuntunnya ke sisi seberang. Kini dalam tayangan lambat, mereka melayang di udara sambil perlahan turun karena kehabisan daya kecepatan. Mampuslah kita, gumam Andis. Never. Dirga muncul di belakang mereka semua, berpegangan. Refleks seluruh anggota mantra berpegangan erat. Dirga menarik nafas dalam-dalam. Ia berusaha sekuat tenaga menarik mereka semua ke sisi seberang, lalu kemudian melemparnya sekuat tenaga. Mereka semua terpental ke sisi seberang dan berhamburan di tanah. Andis menyeringai karena sensasi adrenalin yang sangat gila. Namun mereka bertiga tidak melihat kehadiran Dirga, sontak membuat Andis berlari ke arah jurang. Benar saja Dirga sedang berpegangan pada kayu jembatan. Ketika pegangannya terlepas, Andis menangkap tangan itu dan berusaha sekuat tenaga menariknya. Ajay dan juga Tama membantu Andis hingga Dirga berhasil menginjakan kaki di tanah. Mereka semua tertawa kecuali Dirga. Ini belum selesai. Kita masih ada di wilayah kekuasaan Nyi Gendis. Mereka semua bangkit dan berlari menuju tempat parkir mobil. Suara gamelan yang sempat menghilang tiba-tiba terdengar kembali. Andis menoleh, matanya terbelalak mendapati warga desa yang entah bagaimana caranya mengejar hingga menyeberang sisi. Gila, ini gila, kita dikejar zombie nih. Jangan menoleh, fokus ke depan, teriak Dirga. Tidak ada satupun yang tidak kelelahan. Baik Dirga, Andis, Tama, dan Ajay, mereka sudah sampai pada batasnya. Bangke, Dirga tiba-tiba menggerutu. Kenapa? Kunci mobil. Ah, mampus. Percuma kita kabur kalau gini. Semua menunduk lemas, namun Andis malah tersenyum.
Serahin aja semuanya sama si raja kabur. Ia mengeluarkan kunci mobil dan melemparnya pada Dirga. Dirga menangkap kunci mobil itu seraya dengan memasang tumenggung. Ia menghilang dari pandangan teman-temannya. Sementara Ajay dan juga Tama berpacu dengan waktu, Dirga kini berada di dalam mobil. Ia menyalakan mesin dan menginjak gas mundur dengan kecepatan yang cukup gila. Sengaja ia buka pintu tidak terlalu lebar agar teman-temannya bisa masuk tanpa harus membuang waktu. Dari kaca depan terlihat Tama yang paling mencolok berada di depan, diikuti Andis dan Ajay. Dirga mengeluarkan kepalanya melalui jendela yang terbuka. Langsung masuk. Dirga menarik tuas rem sehingga mobil berhenti total. Ketika teman-temannya masuk ke dalam mobil, Dirga melepaskan tuas rem dan langsung menginjak gas hingga tidak tersisa. Kini Dirga melaju menerabas jalur hutan. Mereka masih belum aman. Kencana Nyi Gendis berada tepat di depan mereka, melaju sejalur dengan mobil Dirga. "Dirga!" teriak Andis yang panik. "Kau ingin adu banteng? Maka itu yang kau dapatkan." Dirga menaikkan gigi mobil dan melesat dengan kecepatan fullnya. "Bersikirlah!" teriak Dirga yang tidak putus mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Andis, Tama, dan Ajay menutup mata ketika kencana Nyi Gendis beradu dengan mobil mereka. Guncangan yang cukup dahsyat mulai mereka rasakan. Dirga tidak menutup matanya, ia tetap fokus mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Namun ia cukup terkejut dengan kehadiran Nyi Gendis yang duduk di kursi belakang mobil. "Ah, sial," gumamnya sambil memukul klakson ketika Nyi Gendis hendak meraih salah satu dari ketiga anggota yang berada di kursi tengah. Kehadirannya menghilang. Para mahasiswa KKN menarik Nyi Gendis keluar dari mobil. Dirga paham para arwah-arwah itu berharap ia dan juga teman-temannya akan kembali membawa pertolongan untuk mencari jasad-jasad mereka dan menguburkannya secara layak. Dirga pun berjanji untuk melakukan hal itu dan berniat untuk membawa pihak berwajib untuk melakukan investigasi. Setidaknya Dirga tahu unit khusus milik kepolisian yang mau dan juga akan selalu membantunya perihal kasus-kasus mistis. Kini mereka berhasil keluar dari desa penyembah iblis dan hutan angker itu. Mobil mereka melaju di jalan utama. Dirga mengambil sebatang permen lollipop di kantong jaket jeans birunya, lalu menikmati manisnya kemenangan. Andis, Tama, dan Ajay tertidur di kursi tengah. Dirga memasang lagu untuk menemani malamnya yang panjang bermandikan cahaya bulan yang syahdu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk tetap kalian like, komen, dan share ya teman-teman. Dan juga jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.